Assalamualaikum teman-teman sahabat madrasah yang ada di rumah. Hari ini kita mau bincang-bincang santai sama peserta MyRes nih dari MTSN 3 Jakarta Selatan di Pondok Pinang. Ada Ibu Zulaiha dan juga Rafila ya? Ya, halo. Assalamualaikum. Oke, apa kabar nih Ibu juga Rafila? Alhamdulillah baik. Oke, coba dong kenalan-kenalan dulu sama teman-teman yang ada di rumah. Halo semuanya, perkenalkan saya Rafila Nindya Ahmad dari MTSN 3 Jakarta Selatan. Di sini saya sebagai Grand Finalist MyRes 2022 di bidang ISH. Saat ini saya duduk di kelas 9. Oke, Ibu boleh perkenalan juga kalau teman-teman yang ada di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulaiha MPD. Kebetulan saya sebagai pembimbing dan pendamping daripada Rafila dalam penelitian MyRes tahun 2022 ini. Itu saja, dan kebetulan saya adalah guru IPS di MTS Negeri 3 Jakarta Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kan kalian dari Jakarta nih, masih dekat-dekat sini nih. Iya. Persiapan perjalanannya tuh gimana sih? Perjalanan yang mana dulu nih? Mungkin dari sana ke sininya aja dulu kali. Waktu kita perjalanan dari Pondok Pinang pada hari Minggu ya, Phil ya? Iya. Hari Minggu kita jam setengah 10 pagi kita sudah dari Pondok Pinang menuju ke Asrama Haji Pondok Gede. Alhamdulillah lancar. Jadi kalian menginap nih di sini? Iya, dari hari Minggu kita sudah menginap di sini. Oke, nah kan kali ini nih Rafila ini ikut MyRes ini untuk penelitian ya di Iya. MyRes tahun 2022. Persiapannya apa aja sih persiapan khususnya? Persiapan untuk mengikuti Grand Finalist MyRes ini pertama yaitu melakukan perbaikan di laporan penelitian. Karena di presentasi yang kemarin itu kan pasti ada saran dari jurinya. Kemudian kami melakukan perbaikan laporan penelitian bersama dengan pembimbing. Setelah itu kita juga mendata apa yang perlu dipersiapkan untuk expo pameran ini gitu. Persiapannya itu sekitar berapa lama sih kalau dihitung-hitung? Dari bulan Juni sampai September itu persiapan penelitiannya Rafila gitu loh. Oh iya, saya mau kasih tahu satu lagi, pembimbing kita ada dua. Yang satu Pak Muhammad Rizal. Dia kebetulan juga adalah guru riset di MTSN 3 Jakarta. Oke, nah dalam melakukan riset ini ada nggak sih kesulitan-kesulitan atau hambatan yang dilalui gitu? Pasti ada ya, yang namanya dalam penelitian itu tidak semuanya berjalan lancar, pasti juga ada. Tetapi ketika dalam kita penelitian, karena penelitian Rafila itu adalah di Rusunawa Tambora, itu di rusun di daerah Jakarta Barat. Nah, untuk dalam hal kita mencari data, para narasumber ini alhamdulillah mereka bekerja sama. Gitu, artinya dengan baik ya Rafila ya, gitu loh. Kita bekerja para narasumber ini untuk pencarian data kita, karena kita wawancara ya, alhamdulillah dia menerima dengan baik dan sangat mensupport sekali dalam kegiatan penelitian Rafila. Tapi mungkin di dalam penulisan datanya di situ ada sedikit kesulitan, tapi alhamdulillah kita bisa semua ya. Karena kita selalu bertiga berbagi terus. Dan kebetulan sekolah juga sangat mendukung sekali MyRes ini. Kebetulan MTS 3 juga adalah yang sebagai sekolah riset, MTS riset. Jadi ketika di akhir-akhir perjalanan dalam penelitian, kita pure Rafila tidak ada ikut KBM. Jadi 1 minggu full sebelum kita maju kemarin 26 besar, itu Rafila dengan saya dan Pak Rizal itu di dalam satu ruangan hanya mengerjakan itu dari pagi sampai sore. Oke. Nah, kenapa sih Ibu dan juga Rafila ini memilih tema ini? Mungkin dikasih tahu dulu kali ke teman-teman temanya apa sih dalam riset ini? Judul penelitian saya yaitu Perempuan dan Canting, Strategi Pemberdayaan Perempuan Pengrajin Batik Betawi di Rusun Tambora, Jakarta untuk Perekonomian Keluarga.
Karena menurut saya isu kesetaraan gender itu penting untuk diteliti. Hal ini berkaitan dengan peningkatan kemampuan perempuan, di mana perempuan harus bisa mendapatkan keadilan, baik dari akses pekerjaan maupun pendidikan yang sama dengan laki-laki. Saya tertarik dengan kegiatan pemberdayaan ini karena bisa menambah pengetahuan dan pengalaman yang baru gitu tentang bagaimana sih perempuan bisa memaksimalkan potensi diri yang dimilikinya untuk kehidupan yang lebih baik, karena itu adalah hak seluruh perempuan. Menurut Rafila nih ya, apakah peran kaum perempuan ini dalam penelitian kamu ini dapat mendongkrak ekonomi keluarga mereka nggak sih? Di penelitian saya juga mengkaji bagaimana dampak dari strategi tersebut. Nah, di dampak ekonomi ditemukan bahwa penghasilan membatik itu dapat menambah perekonomian keluarga mereka, tetapi untuk mencukupi semua kebutuhannya itu belum. Oke. Nah, kalau misalkan untuk dari hasil-hasil produknya nih ya, itu biasanya dipasarkan kemana sih? Untuk produk-produknya itu dipasarkan oleh PT Langgeng Makmur Wijaya selaku pembina mereka. Dan itu mereka sering mengikuti berbagai pameran baik lokal maupun nasional. Boleh tahu di mana aja tuh dari lokal sama nasionalnya? Untuk produk-produknya itu dipasarkan oleh PT Langgeng Makmur Wijaya selaku pembina mereka. Dan itu mereka sering mengikuti berbagai pameran baik lokal maupun nasional. Nah, kalau boleh tahu di mana aja tuh dari lokal sama nasionalnya? Di waktu itu mereka ikut Krianusa, terus mereka juga ikut di beberapa event-event. Beberapa event kemarin DPR MPR itu. DPR MPR gitu. Terus kurasi New York Australia, kemudian penjualan ke Osaka. Terus mereka juga memasarkan melalui online. Ada IG-nya, Batik Betawi Tambora. Oke, nah kalau aku mau nanya sama Ibu Zulaiha nih ya, di booth yang sekarang digelar di Expo ini nih, berhasil nggak sih menjual produk-produk yang dihasilkan dari penelitian dari kaum perempuan yang ada di Rusun Tambora ini? Ya, alhamdulillah ketika kita ternyata masuk grand final, kita surprise banget ya, alhamdulillah. Tentu bangga banget gitu ya. Nah, akhirnya karena ternyata yang masuk grand final itu harus menyiapkan expo juga. Nah, karena penelitiannya Rafila adalah berkaitan dengan batik, otomatis booth kita isinya adalah batik. Iya, benar. Ya kan? Nah, akhirnya kita ke Rusunawa kembali, kemudian ke pembinanya juga bekerja sama untuk membawa barang-barangnya mereka, hasil kerja mereka itu kita taruh di booth kita, dan itu semua adalah kerjasama kita dengan Batik Tambora itu. Dipamerkan di Expo ini ya? Dipamerkan. Jadi sekaligus sebagai konten-konten dari penelitian Rafila, dan kita juga bisa menjual produk. Alhamdulillah kemarin sudah ada yang membeli batiknya, dan batiknya itu memang batik tulis ya kakak ya, batiknya batik tulis, dan itu harganya pun lumayan. Karena dia juga brandnya dia tuh bisa diekspor ke Jerman. Kemarin juga ketika kita datang ke sana wawancara dengan pembinanya, itu akan dikirim ke Jerman gitu. Dan dia juga bekerja sama dengan Uniqlo. Dia sudah gitu. Karena itu batik tulis, jadi otomatis harganya juga lumayan mahal. Tapi ada juga yang murah, dan kebetulan dia tidak hanya membatik, hasil utama mereka adalah membatik, tapi dari bahan-bahan percak sisa-sisa yang batik-batik itu dibuat diolah kembali. Ada sendal, sepatu. Jadi bukan hanya kain saja ya? Iya, di booth kita tuh lengkap nih. Jadi kalau kakaknya mau lihat silahkan. Masih ada masker juga ada. Iya, masker. Gitu. Kemarin yang terjual itu ikat rambut gitu loh. Kemudian tempat tisu, kemudian kainnya juga. Dan ada jilbabnya juga. Saya juga beli kok produknya mereka gitu. Tapi tetap aja harganya sama walaupun kita yang ini. Alhamdulillah sejauh ini pembinanya yaitu Ibu Lili itu sangat mensupport sekali, dan dia juga memang mensupport sekali yang anak didiknya di bawah yang di Rusunawa Tambora itu gitu loh. Nah, sekarang kalau menurut Rafila ya, kalau misalkan menurut kamu nih, para perempuan selama ini nih untuk meningkatkan ekonomi ini udah maksimal belum sih?
Oh, kalau untuk menurut saya di masa modern saat ini para perempuan-perempuan itu sudah mulai sadar ya, mereka tuh punya potensi diri yang harus dimaksimalkan untuk dikembangkan untuk kesejahteraan hidupnya dan keluarganya. Jadi mereka sudah mulai ada yang bekerja gitu, misalnya membatik sambil multi profesi gitu ya. Mereka ibu rumah tangga sekaligus pengrajin batik gitu. Oke. Ada yang seperti itu. Oke. Kalau menurut Ibu Zulaiha nih ya, langkah-langkah apa sih yang diperlukan untuk meningkatkan keterampilan kaum perempuan untuk menggali keterampilan mereka nih sehingga mereka bisa membantu perekonomian keluarga? Ya, artinya seperti yang Bu Lili katakan, ya Bu Lili itu adalah pembinanya. Nah, dia juga bagaimana mengeksplor lagi nih ibu-ibu rumah tangga gitu. Karena tidak gampang ya, Mbak, mengajak ibu rumah tangga untuk pinter gitu. Ya kan? Karena dari 20 para wanita itu ibu rumah tangga, akhirnya yang tersisa hanya 10 gitu loh. Tapi mereka mengembangkan lagi. Jadi sekarang udah nggak ada zamannya perempuan ada di bawah, tapi kita harus lebih di atas. Tidak ada lagi perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tapi perempuan juga harus cerdas, harus pintar. Caranya apa? Ya dengan meningkatkan keterampilan lagi. Dan itu kita harus berani gitu loh. Berani maju, berani berjuang, berani mengembangkan diri, potensi yang ada di diri kita, tetapi harus ada yang mewadahi. Karena kalau tidak diwadahi, ya tentu susah bagaimana dia mengembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka. Salah satunya ya Ibu Lili itu. Dia salah seorang anggota pengusaha juga gitu loh, dan dia membawahi yaitu perempuan-perempuan yang mau mengembangkan gitu. Jadi tidak semuanya itu bisa bertahan ya Bu? Iya, betul. Karena satu lagi kesenangan, kebahagiaan gitu ya kan? Karena membatik tulis itu bukan hal yang gampang. Iya benar. Gitu, bukan hal yang gampang. Kita juga kemarin nyoba coba nyantingnya, sempat tangan saya tuh melepuh karena ininya malamnya itu lilinnya itu. Jadi 1 bulan itu mereka hanya bisa menghasilkan 1 kain batik. Jadi memang proses yang lama. Itulah makanya kalau yang mungkin tidak suka susah untuk bisa maju terus di dalam itu. Padahal sisi nilai jualnya itu sangat bagus gitu loh. Oke, terima kasih Bu Zulaiha dan terima kasih juga Rafila udah ngasih kita banyak banget informasi-informasi menarik, bahkan memotivasi teman-teman di rumah, bahkan kayak membuat perempuan-perempuan di rumah ini tidak putus semangat. Pintar. Iya. Jadi perempuan itu harus pintar. Karena kita tidak boleh bergantung dengan siapapun, tapi kita harus bergantung sama diri kita sendiri dengan cara apa? Meningkatkan kemampuan potensi yang ada dalam diri kita. Betul. Gitu. Oke, terima kasih banyak. Apa? Coba. Dalam itu penelitian kamu? Buat dalam penelitian saya, pemberdayaan tak akan kekal dan berkelanjutan tanpa melibatkan perempuan. Bagus banget. Oke, terima kasih banyak Ibu Zulaiha, terima kasih banyak Rafila. Semoga dengan penelitian kalian kali ini sangat memotivasi para perempuan yang ada di rumah. Mohon dukung kami supaya MTS 3 menjadi juara MyRes Nasional tahun 2022 ini. Amin. Oke teman-teman, demikian bincang-bincang kita dengan Ibu Zulaiha dan juga Rafila. Semoga menginspirasi teman-teman yang ada di rumah. Oke, sekian podcast kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.